Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Sanura. Dan saya Ayasa Nania. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Yang meliputi Yang pertama ada pengertian, penyajian, jenis novel ulang atau rekon, contoh novel sejarah, struktur novel sejarah, dan perbedaan teks sejarah dengan novel sejarah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menceritakan tentang fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Penyajian sifat teks sejarah terdiri dari naratif dan deskriptif. Naratif disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Deskriptif disajikan secara simbolisasi verbal. Yang kedua ada jenis novel ulang atau rekon, dibagi 3 jenis. Yang pertama ada rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Rekon pribadi adalah memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Rekon faktual atau informasional yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Dan rekon imajinatif memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Contoh novel sejarah yaitu novel Majapahit karya Sandiakara, novel Wali Songo karya Dimarsono Sapta. Novel Menggagas Ratu Adil karya Remi Silado. Novel Tenggelamnya Kapal Kanderwich karya Hamka. Struktur novel sejarah ada 1. Orientasi, berarti pengenalan. Di sini penulis mengenalkan tokoh, tempat, dan waktu suasana peristiwa. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini mulai muncul masalah yang terjadi pada tokoh. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Di sini ceritanya mulai berkembang. Yang keempat, ada puncak konflik atau klimaks. Di sini cerita atau masalah yang ada menuju kepada yang lebih kompleks. Yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Penyelesaian atau resolusi merupakan wujud akhir atau nasib akhir yang dialami oleh tokoh utama. Perbedaan teks sejarah dan novel sejarah apa sih? Teks sejarah memang pernah ada atau terjadi dan tidak ditambahi khayalan dan imajinatif penulis. Sedangkan pada novel sejarah, ceritanya pernah ada atau terjadi tetapi sudah ditambahkan khayalan dan imajinasi penulis. Yang kedua, pada teks sejarah diperlukan bukti yang jelas. Sedangkan pada novel sejarah tidak perlu bukti yang jelas. Yang ketiga, pada teks sejarah harus terikat oleh fakta 5W1H. Sedangkan pada novel sejarah tidak terikat oleh fakta 5W1H. Yang keempat, pada teks sejarah tokoh atau pelaku harus sesuai dengan fakta. Sedangkan pada novel sejarah tokoh atau pelaku boleh ditambahkan. Oke, sekarang sesi tanya jawab ya. Kenapa novel sejarah termasuk rekon imajinatif? Novel sejarah termasuk rekon imajinatif karena memuat kisah faktual yang ditambah khayalan atau imajinasi penulis yang diceritakan secara lebih rinci. Terus bagaimana ciri-ciri dari teks cerita sejarah itu? Yang pertama, penyajian ceritanya dilakukan secara kronologis berdasarkan pada urutan kejadian dan peristiwa yang ada di masa lampau. Yang kedua, bentuknya cerita ulang atau rekon. Dan yang ketiga, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Yang keempat, berisi mengenai fakta yang didapatkan dari data yang sudah dikumpulkan. Untuk apa sih teks cerita sejarah dibuat? Teks cerita sejarah dibuat sebagai inspiratif, yaitu membantu untuk memberikan inspirasi, kreativitas, dan juga imajinatif kepada para pembaca dan juga dapat membantu untuk menjadi petunjuk serta pelajaran dalam menghadapi kehidupan. Terus apakah teks cerita sejarah boleh direkayasa atau ditambah-tambahkan? Tidak boleh, karena dalam teks sejarah harus terikat oleh fakta dan tidak boleh ditambahi imajinasi atau khayalan oleh sang penulis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.